Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memelihara dan tidak pernah berhenti memberikan hidayat bagi umatnya. Karena atas nikmat dan berkahnya, kita semua diberi kenikmatan yang tidak tara, termasuk nikmat dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini dan tidak lupa pula sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sili Rahmawati, NIM 1201691 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3C. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan soal-soal UTS pada mata kuliah Islamic Marketing and Management yang diampu oleh Bapak Ade Mursalin SEMM. Pada kuliah online melalui Zoom Meeting, pada mata kuliah Islamic Marketing and Management, saya sendiri sudah menghadirinya sebanyak 7 kali pada 7 pertemuan, yang artinya saya selalu mengikuti pertemuan mata kuliah ini. Alasan saya selalu mengikuti perkuliahan pada mata kuliah ini adalah karena saya ingin mempelajari dan juga menambah wawasan serta pengetahuan saya dalam ilmu Islamic Marketing dan Management. Dan dari RPS yang telah diberikan oleh Bapak Ade Mursalin SEMM, saya telah membaca RPS tersebut yang isinya adalah tentang materi-materi rencana pembelajaran yang akan dipelajari mahasiswa atau mahasiswi selama 1 semester ini, dan juga poin-poin pencapaian pembelajaran apa saja yang harus dicapai para mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah Islamic Marketing and Management ini, sehingga pada akhirnya mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan materi-materi yang telah diberikan oleh Bapak Ade Mursalin SEMM. Pada setiap pertemuan mata kuliah Islamic Marketing and Management, terdapat tugas video record, yaitu menjawab soal-soal yang telah diberikan oleh Bapak dosen pada setiap pertemuannya, dan dijawab secara narasi melalui media video. Saya sendiri telah melakukan video record pada setiap pertemuan. Materi yang dibahas sendiri yaitu pada video record, pada pertemuan pertama yaitu tentang konsep manajemen pemasaran Islam. Yang pada pertemuan pertama di sini membahas tentang definisi pasar, yaitu tempat melakukan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Segala bentuk kegiatan transaksi jual beli sendiri harus sesuai dengan syariat agama Islam dan tidak boleh mengandung unsur riba, serta tidak boleh bertentangan dengan agama Islam. Kemudian konsep pemasaran sendiri berkaitan dengan bagaimana cara kita mencari tahu dengan mengidentifikasi apa yang sebenarnya konsumen butuhkan. Pada pertemuan kedua yaitu mengenai maqasid syariah, yang memiliki definisi yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Kemaslahatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup segala hal dalam kehidupan manusia, misalnya seperti tujuan dari sholat itu sendiri untuk menghindari manusia dari sifat keji dan mungkar. Selanjutnya pada pertemuan ketiga membahas tentang peran pemasaran dalam Islam. Adapun peran pemasaran dalam Islam, yaitu pertama dari sektor bisnis, pemasaran sangat dibutuhkan untuk pengenalan produk, berbagai perusahaan di bidang industri, pelayanan, penerbangan, perbankan, dan lain-lain. Yang kedua, sektor non-profit. Pemasaran digunakan sebagai upaya promosi, organisasi, perguruan tinggi, rumah sakit, dan berbagai kelompok kesenian atau komunitas lainnya untuk menarik peminatnya. Yang ketiga, di sektor internasional. Pemasaran digunakan oleh perusahaan multinasional yang bertujuan meningkatkan pemasaran global. Kemudian pada pertemuan keempat, membahas tentang pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam, yang dimana rencana pemasaran merupakan ide awal dalam suatu bisnis. Ini merupakan suatu bentuk umum dari sebuah keterkaitan proses tata kelola dengan arah tujuan untuk mengembangkan strategi bisnis dalam memperoleh pencapaian yang maksimal. Strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran, yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan. Adapun beberapa cara untuk mengembangkan strategi pemasaran dalam Islam seperti pertama, membangun brand yang kuat, kedua, membuat logo yang menarik, ketiga, menulis konten sebagai strategi marketing, 4, melakukan riset pasar, yang kelima, memanfaatkan media sosial, dan 6, melakukan evaluasi bisnis. Kemudian pada pertemuan kelima, materi yang dibahas yaitu tentang tabayun dalam lingkungan bisnis Islam.
Tabayun di sini adalah sikap menyeleksi informasi atau berita dengan melakukan check and recheck, memverifikasi, dan mencari kebenaran dari informasi. Suatu alasan bahwa tabayun itu penting yaitu sikap tabayun perlu ditanamkan dalam diri seorang muslim. Ketika kita menerima berita, hendaklah seorang muslim mencari kebenarannya terlebih dahulu. Dan sebelum membagikannya, pastikan informasi tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan terlebih dahulu. Jangan sampai informasi yang disampaikan dapat menimbulkan masalah di kemudian harinya. Tabayun dalam pemasaran harus diadakan agar segala bentuk lika-liku dalam dunia transaksi jual-beli dan pemasaran menjadi tertata dengan baik dan lancar serta tetap berpedoman dengan cara pemasaran menurut agama Islam. Kemudian pada pertemuan ke-6, materi yang dibahas yaitu tentang riset pemasaran dalam Islam. Riset pemasaran adalah serangkaian proses yang menghubungkan produsen, pelanggan, dan pengguna akhir dengan pemasaran melalui informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan peluang dan masalah pemasaran, menghasilkan, memperbaiki, serta mengevaluasi tindakan pemasaran, memantau kinerja pemasaran, dan meningkatkan pemahaman pemasaran sebagai suatu proses dalam Islam. Riset yaitu mengetahui dan memahami dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis tentang perintah untuk melakukan riset penelitian yaitu sebagai berikut. Pertama, menguraikan makna riset dan kata-kata yang dimaksud dalam Al-Quran. Yang kedua, mengetahui bahwa riset telah dilakukan di zaman Rasulullah dan para sahabat dan selalu dijalankan dengan benar oleh ulama dan ilmuwan muslim. Yang ketiga, mengetahui manfaat riset untuk mengangkat kejayaan umat Islam. Dan yang terakhir, keempat, mengetahui etika riset yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan pada pertemuan ketujuh, sebelum memasuki UTS ini membahas tentang materi pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Nilai pelanggan atau customer value adalah ikatan emosional yang muncul antara pelanggan dengan produsen berupa manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis dari konsekuensi pelanggan menggunakan produk dan jasa dalam memenuhi kebutuhan tertentu. Nilai pelanggan ditentukan oleh dua hal, yaitu bisa dari biaya dan manfaat atau benefit. Yang kedua, loyalitas pelanggan, yaitu upaya memberikan pelayanan yang terbaik agar pelanggan menjadi puas. Pentingnya membangun loyalitas pelanggan yang merupakan faktor penting dalam mempertahankan persaingan dapat mengetahui pendekatan konsep Islamic marketing yang terdapat dalam 3 konsep, yaitu mass marketing, direct market, dan yang terakhir komunikasi pemasaran. Dan mengetahui meningkatkan loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan dengan inti, cara kita menerapkan teori untuk menjalankan bisnis ialah salah satu keunggulan bersaing paling efektif dalam bisnis berkarakteristik jasa adalah dengan membina hubungan erat dengan konsumen. Dan konsep yang diterapkan juga berkualitas agar pelanggan puas dengan bisnis yang kita kelola, sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan dan juga tidak kalah dengan pesaing-pesaing lainnya. Dan pada perkuliahan Islamic Marketing dan Manajemen, saya cukup aktif dalam menjawab soal-soal pada diskusi di Zoom, yaitu dengan menjawab beberapa pertanyaan. Yaitu pada pertemuan ke-6 tentang pertanyaan mengenai peran riset pemasaran dalam rencana dan strategi pemasaran. Kemudian pada pertemuan ke-7 ada 2 pertanyaan, yaitu pertama pada pertanyaan tentang menjelaskan topik yang dibahas pada artikel, manfaat yang didapat dan diperoleh dari materi dalam artikel, dan juga bagaimana cara kita menerapkan teori tersebut. Dari artikel yang berjudul menciptakan nilai pelanggan atau customer value dengan strategi CRM. Dan juga kedua, pertanyaan yang serupa, namun dengan artikel berbeda yang berjudul peningkatan loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan, yaitu dengan layanan inti, yang ditulis oleh Muhammad Nasuka. Saya akan membacakan Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza kudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarkanlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Isi kandungan dari ayat ini yaitu tentang Allah yang menegaskan bahwasanya janganlah kita menyepelekan aktivitas duniawi yang kita jalani, seperti dikatakannya apabila sholat telah dilaksanakan
maka bertebarlah kamu di bumi. Artinya setelah sholat dilaksanakan, kita bisa kembali bekerja untuk mencari rezeki. Tetapi ketika waktunya sholat telah tiba, hentikan aktivitas duniawi yang diberikan dan berikan atensi penuh untuk menunaikan ibadah. Ayat ini menyuruh umat manusia untuk menghindari kecurangan, penyelewengan, dan kelakuan tidak bermoral lainnya dalam mencari rezeki. Sebab Allah mengetahui semua tindak tanduk umatnya bahkan yang tersembunyi sekalipun. Di dunia ini, ada banyak pekerjaan yang halal, mulai dari berdagang, bercocok tanam, beternak, mengajar, dan masih banyak lainnya. Pasalnya, memiliki pekerjaan halal akan membuat hidup kita lebih tentram dan damai. Untuk itu, diwajibkan bagi setiap muslim menyertakan Allah dalam mencari rezeki. Adapun kaitan surah ini dengan pemasaran adalah saat kita sedang melakukan jual beli, kita dilarang untuk melakukan kecurangan. Kita diharuskan untuk melakukan jual beli ini yang mana harus sesuai dengan syariat Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan sikap yang jujur dan amanah agar kita mendapatkan ridho dan berkah dari Allah SWT. Lalu saya akan membacakan Quran Surah Al-Maidah ayat 2 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airallahi walasyahral harama walal hadya walal qalaida wala amminal baital harama yabtaghuna nafad lam mir rabbihim waridwana wa iza halaltum fastadu wa la yajrimannakum syana anuqomin asdukum anil masjidil haram mi'an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan pula melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban, dan kalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Adapun isi kandungan dari ayat ini yaitu mengajarkan kita bahwa sikap saling tolong-menolong merupakan fondasi dalam membangun kerukunan hubungan antar entitas masyarakat. Karena tolong-menolong mencerminkan segala perilaku yang memberi manfaat pada orang lain, yakni saling membantu untuk meringankan beban orang lain dengan melakukan suatu tindakan nyata. Adapun kaitan surah ini dengan pemasaran adalah di saat kita melakukan pemasaran, kita tidak boleh melanggar yang telah Islam ajarkan kepada kita. Kita harus melakukan pemasaran dengan memenuhi kebutuhan pelanggan melalui perilaku yang baik dalam memberikan produk dan layanan halal, sehat, murni, dan sah dengan persetujuan yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori konsep pemasaran dalam Islam. Konsep pemasaran syariah sendiri merupakan sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholdernya yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Di samping itu, Islam mengajarkan untuk menjaga kualitas dan keberadaan produk. Islam melarang jual beli suatu produk yang belum jelas seperti gharar bagi pembeli. Pasalnya, di sini berpotensi terjadi penipuan dan juga ketidakadilan terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu, Rasulullah mengharamkan jual beli barang yang tidak jelas produknya. Produk dalam perspektif syariah harus memenuhi standarisasi mutu dan juga keberadaan barang.
Adapun surah yang menjelaskan tentang konsep pemasaran dalam Islam, yaitu terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 282 dan juga surah An-Nisa ayat 29. Pertama, saya akan bacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubu wal yaktub bainakum katibum bil ad wala ya bakatibun ayyatuba ma'allamahullahu falyatub walyum lilillazi alaihil haqqu walyattaqillah rabbahu wala yabkhos minhu syai'a fa in kana allazi alaihil haqqu safihan au do'ifan au la yastati ayyumillah hawa falyumlil waliyuhu bil adli wastashhidu syahidaini mirrijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun ro'ata mimma tardona minassuhadai tadilla ihdahuma fatuzakkira ihdahumal ukhra wala ya'basyuhada iza madu'u wala tas'amu tubuhu soghiron au kabiron ila ajalih zalikum aksatu indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna illa tartabu illa antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaisa alaikum junahun alla taktubuh wa ashhidu iza tabayatum wala yudoro hatibu wala syahid wa in taf'alu fa innahu fasukum mikum wattaqullah wa tu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang tentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu, jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik hutang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian,
dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu melakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Adapun isi kandungan dari ayat ini menjelaskan tentang tata cara dalam hutang piutang. Hendaklah melakukan pencatatan mengenai waktu dan jumlah hutang tersebut dengan cara yang baik, adil, dan jujur. Tidak melakukan manipulasi atau menzalimi yang lain. Hendaknya disaksikan oleh 2 saksi laki-laki yang mumpuni, dan jika tidak terdapat 2 orang saksi laki-laki, diperbolehkan 1 laki-laki dan 2 perempuan. Hal itu agar jika salah satu lupa atau lengah, yang lainnya dapat mengingatkan agar tidak lalai untuk mencatat semua jenis hutang piutang, baik yang kecil maupun yang besar. Selanjutnya, saya akan membacakan Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antarodim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Pada ayat ini menjelaskan larangan dari Allah orang yang beriman memakan harta mereka dengan cara yang batil atau dengan cara pencurian, penipuan, judi, riba, dan hal-hal yang mengarah kepada berbagai jumlah pengharaman yang lainnya. Dan Allah membolehkan bagi mereka memakan harta dengan cara perniagaan dan pencaharian yang tidak terdapat padanya penghalang-penghalang dan yang mengandung syarat-syarat seperti saling ridho dan juga sebagainya. Ada sebuah pernyataan yaitu Islam sebagai jiwa dalam bisnis dan pemasaran. Menurut pendapat saya pribadi, dari pernyataan tersebut, ya saya sangat setuju dengan pernyataan tersebut, karena pemasaran merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, dengan syarat segala proses transaksinya terpelihara dari hal-hal yang dilarang oleh ketentuan syariah. Pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial di mana individu-individu dan kelompok-kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk-produk atau value dengan pihak lainnya. Terdapat 4 karakteristik syarat syariah marketing yang dapat menjadi panduan bagi para pemasar, yaitu pertama teistis, kedua etis, ketiga realistis, dan keempat humanistis. Sehingga pemasar dan bisnis selalu terikat dan terkait dengan ketentuan syariat Islam. Adapun isi kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 182 seperti yang saya bacakan sebelumnya. Ayat itu menjelaskan tentang tata cara dalam hutang piutang, hendaknya melakukan pencatatan mengenai waktu dan jumlah hutang tersebut dengan cara yang baik, adil, dan jujur. Tidak melakukan manipulasi atau saling menzalimi, hendaknya disaksikan oleh 2 saksi laki-laki yang mumpuni atau 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Hal itu agar jika salah satu lupa atau lengah, yang lainnya dapat mengingatkan agar tidak lalai untuk mencatat semua jenis hutang piutang, baik yang besar maupun kecil. Dan hubungannya ayat ini dengan pemasaran, yaitu di saat kita melakukan promosi atau menyampaikan sebuah produk yang kita ciptakan, maka beritahulah harga yang sebenarnya tanpa ada tambahan yang tinggi agar kita bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak, karena di dalam surah ini ditegaskan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang telah terjadi selama melakukan muamalah. Dan yang surah kedua yaitu surah Al-Hujurat ayat 12 yang akan saya bacakan sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz-zonni inna ba'daz-zonni ismu wa la tajassamu wa la ba'dukum ba'do ayuhibbu ahdukum kula lahma akhihi
akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagai prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat dan lagi Maha Penyayang. Adapun isi kandungan dari surah ini yaitu pada ayat 12 Allah memperingatkan orang-orang yang beriman dari prasangka buruk terhadap sesama mukmin. Jauhilah perbuatan itu karena sebagian prasangka itu akan menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa. Dan Allah juga melarang mereka untuk tidak mencari-cari aib dan keburukan sesama muslim. Melarang mereka menyebutkan hal yang tidak dia sukai dari saudaranya seagama ketika dia bersamanya atau mengunjunginya. Hubungannya dengan pemasaran adalah ketika sebuah perusahaan memasarkan produk yang berkualitas dengan harga yang murah, lalu kita menduga bahwa produk tersebut adalah produk yang lama yang sudah tak laku. Hal tersebut adalah perbuatan dosa, karena dugaan menjadi dosa disebabkan oleh pemikiran buruk yang tanpa dasar. Kemudian saya akan menjelaskan tentang maqasid syariah. Maqasid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Kemaslahatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup segala hal dalam kehidupan manusia. Sedangkan maqasid syariah dalam perdagangan dan pemasaran menurut Imam Al-Ghazali, yakni adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi pedoman dasar bagi marketer dan juga sebagai tolak ukur dalam mempertimbangkan efeknya bagi konsumen. Sehingga tujuan untuk mendapatkan kemaslahatan secara bersama dapat terwujud dalam menawarkan dan memasarkan produk kepada konsumen. Seorang marketer perlu mempertimbangkan secara jujur dan penuh tanggung jawab bahwa produk tersebut tidak mengintervensi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang menjadi maslahah dasar manusia. Di sisi lain, marketer perlu melakukan inovasi-inovasi yang dapat memikat konsumen sebagai konsekuensi dari rasionalitas secara umum, dari pola konsumen yang senantiasa memaksimumkan keinginan maupun keuntungan. Adapun manajemen pemasaran berdasarkan maqasid syariah adalah sebagai analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan memperhatikan keadilan antar konsumen. Dan selanjutnya tentang tijarah. Tijarah sendiri adalah akad perdagangan atau mempertukarkan barang dagang dengan mata uang menurut cara yang ditentukan. Mempertukarkan harta dengan harta menurut cara yang telah ditentukan dan bermanfaat serta dibolehkan oleh syariah. Adapun surah yang menjelaskan tentang tijarah, yaitu akan saya berikan beberapa surah di sini. Yang pertama yaitu terdapat pada Quran surah At-Taubah ayat 24 yang bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalu iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Yang artinya, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Adapun isi kandungan dari surah At-Taubah ayat 24 ini yaitu jika kita mengkhawatirkan perdagangan yang dicemaskan mendapat kerugian, harta kekayaan yang kamu usahakan atau rumah sangat kamu cintai lebih dari Allah dan Rasul, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan dan Ia tak akan memberi petunjuk bagi orang-orang yang fasik.
Selanjutnya ada surah An-Nisa ayat 29 yang telah saya bacakan sebelumnya, yaitu isi kandungannya tentang larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang batil. Dan juga pada Quran surah Al-Baqarah 282, dan juga ada surah An-Nur ayat 37 yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wal ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absaru, yang artinya orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang atau hari kiamat. Adapun isi kandungan dari ayat ini yaitu tentang orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan perdagangan dari mengingat Allah, meninggalkan sholat, dan menunaikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mereka takut kepada hari kiamat, dan hati mereka akan tergoncang antara harapan untuk selamat dan takut dari kebinasaan dan pandangan-pandangan berbolak-balik pada hari itu untuk melihat kemana tempat mereka kembali. Selanjutnya ada Quran surah Fatir ayat 29 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Adapun isi kandungan dari ayat ini, yaitu pada ayat tersebut diterangkan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi, pencipta malaikat-malaikat, pencipta semesta alam, yang semuanya itu adalah sebagai bukti atas kekuasaan dan kebesaran dari Allah. Selanjutnya terdapat pada Quran surah As-Saff ayat 10 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Adapun isi kandungan dari ayat ini tentang Allah memberikan petunjuk kepada orang yang beriman dengan menunjukkan perdagangan yang menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Dan terakhir pada Quran surah Al-Jumu'ah ayat 11 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qaimah kul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarat wallahu khairur jikin, yang artinya, dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka meninggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Adapun isi kandungan dari ayat ini bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih penting dari perdagangan dan permainan. Jika engkau sedang melaksanakan suatu ibadah, maka jangan hentikan ibadahmu hanya karena perdagangan atau permainan. Misalnya jika telah masuki waktu sholat, maka terlebih dahulu tinggalkanlah perdagangan dan permainanmu, semua aktivitasnya, karena lebih penting beribadah kepada Allah SWT daripada aktivitas yang kita sedang lakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis jual beli atau transaksi yang dilarang dalam Islam. Adapun jenis-jenis atau jual beli transaksi yang dilarang dalam Islam yaitu pertama ada riba. Riba secara dalam bahasa Arab bermakna kelebihan atau tambahan atau aziyadah. Kelebihan atau tambahan ini konteksnya umum, yaitu semua tambahan terhadap pokok utang dan harta. Secara umum, riba dimaknai sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal.
Ada pun jenis-jenis riba, yang pertama ada riba fadli, yang artinya pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Contohnya seperti 3 kilo gandum dengan kualitas baik ditukar dengan 4 kilo gandum yang berkualitas buruk atau yang sudah berkutu. Yang kedua ada riba qard, yang di sini artinya adanya persyaratan kelebihan pengambilan pinjaman yang dilakukan di awal akad perjanjian hutang piutang oleh pemberi pinjaman terhadap yang berhutang tanpa tahu untuk apa kelebihan tersebut digunakan. Contohnya seperti kita minjam kepada retenir sebanyak 10 juta dan kita harus mengembalikannya sebanyak 12 juta tanpa dijelaskan kelebihan tersebut untuk apa. Yang ketiga ada riba nasiah, yang artinya mengambil keuntungan dari proses pinjam-meminjam atau tukar menukar barang sejenis maupun berbeda yang disebabkan karena ada keterlambatan dalam masalah pembayaran. Contohnya seperti satu orang memiliki emas 20 karat, ingin ditukar dengan emas 24 karat dengan timbangan yang sama. Tapi emas 20 karat yang satunya baru diserahkan 1 bulan setelah perjanjian transaksi disetujui. Masing-masing pihak padahal harga emas bisa saja berubah sewaktu-waktu. Dan yang terakhir ada riba iyad, yang artinya merupakan pengambilan keuntungan dari hasil jual beli yang disertai dengan penundaan serah terima barang. Contohnya ada penjual mobil yang menawarkan barang seharga 100 juta jika langsung dibayar tunai, namun jika dicicil menjadi 120 juta. Kemudian penjual dan pembeli tidak menegaskan berapa harus dibayarkan hingga akhir transaksi. Yang jenis kedua ada talaki rukban, yang artinya adalah pembelian barang dengan cara mencegat orang desa sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga ada bai najasi, merupakan praktek rekayasa yang terjadi apabila produsen menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap harga suatu produk yang menyebabkan harga jual produk naik. Yang keempat ada tadlis, adalah kondisi di mana satu pihak tak mengetahui informasi kondisi yang sebenarnya. Yang kelima ada jual beli garar, adalah semua jenis jual beli yang transaksinya mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian, yaitu suatu transaksi yang mengakibatkan salah satu pihaknya merasa dirugikan. Yang keenam ada ihtikar. Definisinya adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi dengan menimbun suatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan dari orang lain. Adapun peran pemasaran dalam Islam, yaitu peran pemasaran dalam Islam sendiri bermakna suatu pemahaman akan pentingnya nilai-nilai etika dan moralitas yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam pada suatu sistem pemasaran, sehingga diharapkan perusahaan tidak akan serta-merta menjalankan bisnisnya demi keuntungan pribadi saja, namun juga demi kemaslahatan umat manusia. Perusahaan juga harus berusaha untuk menciptakan, menawarkan, atau bukan harus dapat merubah suatu value kepada para stakeholdernya, sehingga perusahaan tersebut dapat menjaga keseimbangan laju bisnisnya, sehingga menjadi bisnis yang sustainable dengan juga tetap sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selanjutnya tentang cara mengembangkan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Mengembangkan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam sangatlah bergantung pada prinsip syarikat atau kerjasama yang telah diakui secara umum. Artinya, perencanaan dilaksanakan melalui partisipasi sektor pemerintah dan swasta atas dasar kemitraan. Hal tersebut dilakukan agar perencanaan dapat terlaksana melalui prinsip abadi mudharabah, yaitu tenaga kerja dan pemilik modal dapat disatukan sebagai mitra. Dengan mempraktekkan prinsip mudharabah dan mengombinasikan berbagai unit produksi, proyek, industri, perdagangan, dan pertanian, kerangka perencanaan dapat diterapkan atas dasar prinsip tersebut. Pendapatan yang dihasilkan dari usaha dengan prinsip tersebut dapat dibagi secara sebanding setelah melakukan pengurangan dari pengeluaran yang sah. Dalam Islam, tidak ada larangan bila seorang hamba memiliki rencana, keinginan, atau strategi untuk memperjuangkan usahanya agar berhasil, dengan syarat rencana dan strategi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selanjutnya, tentang definisi tabayun. Tabayun adalah menjernihkan dan memperjelas suatu perkara atau asal-muasal suatu peristiwa sebelum berdebat dalam berselisih paham. Mengapa tabayun itu penting dalam pemasaran? Ya karena jika kita ingin membeli suatu barang, kita harus teliti dalam membeli barang yang kita inginkan dan harus mencari kejelasan dari barang yang akan kita beli dengan jelas dan benar keadaannya agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun adanya pihak yang dirugikan kelak. Dan mengapa perusahaan harus melakukan tabayun dalam mengenai lingkungan bisnis? Itu dikarenakan dengan perusahaan melakukan tabayun atau meneliti sesuatu terlebih dahulu sebelum bertindak, maka perusahaan akan tahu bagaimana kondisi lingkungan bisnis yang akan dijalankannya, sehingga nantinya perusahaan tidak akan mengambil langkah yang salah dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya saya akan membacakan Quran Surah
An-Nisa yang sesuai dengan tabayun sebelumnya, ayat 94 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza darabtu fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtahuna aradul hayatid dunya fa'idallahi maghanimu kasirah kazalika kuntum min qablu famannallahu alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah atau carilah keterangan dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seseorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia. Padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu. Maka telitilah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Adapun isi kandungan dari surah An-Nisa ayat 94 ini yaitu tentang apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah terlebih dahulu atau carilah keterangan dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Jadi kaitannya dengan tabayun adalah kita harus berteliti karena hendaklah kita mencari kejelasan dari sesuatu hal tersebut sebelum kita bertindak. Selanjutnya, mengapa riset pemasaran dalam Islam itu penting untuk dipelajari? Itu karena riset pemasaran dalam Islam adalah sebuah penyelidikan yang terorganisir untuk dijadikan sebuah masalah yang lebih spesifik dengan tujuan untuk mencari jawaban atau solusi terhadap masalah tersebut yang mana harus dilakukan dengan sifat yang jujur atau tidak dusta dan juga tidak merugikan pihak-pihak lain agar bermanfaat untuk kemaslahatan hidup manusia. Maka dari itu, riset pemasaran dalam Islam sangat penting untuk kita pelajari. Pentingnya mengetahui cara membangun nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan dalam Islam merupakan faktor penting dalam konsep pemasaran dalam Islam, yaitu pendekatan konsep Islam marketing terdiri dari 3 konsep, yaitu mass marketing, direct market, dan yang terakhir adalah komunikasi pemasaran. Dan cara mengetahui seberapa besar kepuasan pelanggan kepada produk atau jasa yang kita jual kepada pelanggan, dan strategi pemasaran dengan mutu total, langkah pertama yang harus kita lakukan saat menjalankan bisnis adalah kita harus menaikkan mutu produk agar tidak kalah dengan para pesaing, dan juga kita harus menggunakan syariat Islam agar produk kita terjamin kehalalannya. Setelah semua yang dilakukan, kemudian kita bertanya kepada pelanggan, apa yang harus kita perbaiki dari bisnis kita tersebut, sehingga kita akan lebih teliti dan terus meningkatkan kualitas produk dan jasa. Cara kita mengetahui peningkatan loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan dengan layanan inti yaitu dengan sikap lemah lembut, murah hati, dan mengutamakan pelanggan. Dengan kita menerapkan teori untuk menjalankan bisnis, ialah salah satu keunggulan bersaing paling efektif dalam bisnis berkarakter jasa. Itu adalah dengan membina hubungan erat dengan konsumen. Dan juga konsep yang diterapkan juga berkualitas, agar pelanggan puas dengan bisnis yang kita kelola, sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan dan juga tidak kalah dengan pesaing lainnya. Adapun surah yang berhubungan dengan cara membangun nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan dalam Islam yaitu terdapat pada Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 9 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wallazina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim walayajiduna fi sudurihim jatam mimma utu wa yushiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun.
yang artinya, dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, kaum muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada kaum muhajirin. Dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Adapun isi kandungan dari ayat ini adalah menerangkan tentang sikap-sikap mukmin dari kaum golongan Ansor dalam menerima dan menolong saudara-saudara mereka atau orang-orang dari kaum muhajirin yang miskin, dan pernyataan Allah yang memuji sikap mereka itu. Kaitannya dengan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan adalah sikap teladan dari kaum Ansor, seperti menerima dengan lapang dada dan mengutamakan orang lain dapat menjadi pedoman atau panutan kita dalam pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan. Sekian penjelasan jawaban dari saya pada pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang telah dipaparkan dapat bermanfaat bagi saya sendiri maupun para pendengar dan mahasiswa lainnya. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan, baik dalam kata-kata maupun dalam menjawab soal. Karena manusia adalah tempatnya lupa, salah, dan juga khilaf. Saya akhiri cukup sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.